Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan selamat malam. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk khususnya Pak Asesor dan juga mahasiswa-mahasiswaku yang saya banggakan, mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan. Terima kasih sudah bergabung dan kita memulai terkait masalah perkuliahan. Jadi sebelum kita melakukan perkuliahan, alangkah baiknya kita memaparkan terkait masalah kontrak belajar dulu, biar kita sama-sama memahami sebelum kita melakukan kesepakatan dalam perkuliahan selama 1 semester. Jadi kami mengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Saya menyesuaikan dengan linearitas untuk S2 kami, karena satunya pendidikan ekonomi jurusan administrasi perkantoran dan juga S2-nya manajemen pendidikan. Biar bidang keilmuan saya ada linearitasnya, walaupun saya ngajar di pendidikan ekonomi, kebetulan saya ditempatkan di prodi pendidikan ekonomi dan dipercayai untuk mengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Supaya apa? Supaya untuk keilmuannya lebih matang lagi. Jadi itu yang perlu sampaikan terkait masalah pendidikan formal saya. Jadi terkait masalah mata kuliah kami, terkait masalah mata kuliah manajemen pendidikan itu, deskripsi mata kuliahnya itu merupakan mata kuliah wajib umum lembaga MWP kodenya 22005 yang merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum pendidikan tenaga kependidikan di STKIP PGRI Bangkalan. Mata kuliah ini diberikan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini salah satu bentuk modal sebelum mahasiswa untuk melakukan PLP 1. Karena mata kuliah ini adalah ada hubungannya dengan PLP 1 terkait masalah praktek magang ke sekolah yang tersebut. Jadi itu terkait masalah pemaparan dan deskripsi mata kuliah tersebut. Jadi bahan kajian, mahasiswa menguasai konsep manajemen pendidikan. Sebetulnya manajemen pendidikan itu ada beberapa bab ya. Jadi yang perlu saya sampaikan terkait masalah yang pertama itu konsep dasar manajemen pendidikan ya, meliputi ada 3 pengertian manajemen pendidikan, peran dan fungsi manajemen pendidikan, ruang lingkup manajemen pendidikan. Alokasi waktu 100 menit seperti itu. Terus ada organisasi lembaga pendidikan, ada manajemen kurikulum juga ya. Terus ada manajemen peserta didik, ada manajemen tenaga pendidikan. Nanti ketika ada pertemuan ke-7, mahasiswa melakukan ujian UTS ya. Terus lanjut ke pertemuan selanjutnya, ada bab manajemen fasilitas pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan, dan manajemen hubungan lembaga pendidikan dan keterlaksanaan lembaga pendidikan, dan kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Dan evaluasinya adalah terkait masalah materi yang sudah kami kontrakkan, ada beberapa yang perlu kita ketahui, ada yang harus kita evaluasi, bagaimana untuk bisa mempertimbangkan beberapa komponen dengan pembobotan sebagai berikut.
ini adalah referensinya. Kebetulan buku yang saya ampuh itu adalah bukunya Pak Jejen Musfa pada tahun 2005 tahun 2015, Manajemen Pendidikan, cetakan Jakarta, dan juga didukung oleh daftar literatur yang beberapa literatur, termasuk ini ada Pak Made Pidarta, salah satu juga dosen saya S2, tapi ada literaturnya sangat lama sekali, tapi ada hubungannya dengan materi manajemen pendidikan. Nah, yang perlu ketahui bahwa karena di STKIP PGRI Bangkalan itu masih masa pandemi, jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi yang sekarang ini. Karena apa? Karena kondisi saat ini, karena kita sebagai mahasiswa sepatutnya kita wajib untuk hidup dan wajib untuk kita sehat dan wajib untuk kita belajar, biar juga ketiga-tiganya itu sama-sama juga saling menyesuaikan dan kita tetap belajar, bukan dalam masa pandemi ini bukan dijadikan halangan. Tapi alhamdulillah mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan dengan adanya strategi perkuliahan itu ada menggunakan aplikasi seperti e-learning STKIP PGRI Bangkalan, ada grup WhatsApp dan diskusi virtual melalui Zoom dan Google Meet. Sebentar, nanti saya akan buka Google LMS-nya. Dan ini terkait masalah tugas mandiri dan tugas struktur dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, mahasiswa diwajibkan untuk membaca bacaan pada referensi yang minimal punya buku yang sudah saya pegang. Boleh kalian bisa mempunyai referensi yang lain, karena apa? Saya tidak akan membatasi referensi cuma hanya satu saja. Biar apa? Biar nanti kita tetap adanya diskusi untuk memperkaya keilmuan dan pemahaman kita dengan perbedaan referensi-referensi itu. Jadi yang kedua, setiap perkuliahan mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan di e-learning. Yang ketiga, evaluasi tengah semester akan diadakan pada pertemuan yang ke-8. Dan yang keempat, evaluasi akhir semester diadakan pada pertemuan ke-16. Semoga aja apabila nanti di dalam pertemuan ke-16 dalam ada tanggal merah atau libur, kita akan menyesuaikan mencari hari-hari yang memang kosong untuk kita mengganti hari-hari yang kebetulan libur. Jadi perlu kita ketahui bahwa terkait masalah mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan, mari kita sama-sama sepakati. Karena apa? Biar tidak ada kebohongan lah istilahnya. Mari kita transparansi. Mumpung pertemuan kali ini kita masih pertama dan masih belum diketok terkait masalah kontrak belajarnya. Ketika nanti kita disepakati, jangan sampai ada negosiasi terkait masalah pembelajaran. Jadi mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% dan perkuliahan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Yang kedua, mahasiswa wajib mengisi presensi di e-learning setiap perkuliahan dengan ketentuan sebagai berikut. Dan yang perlu ketahui, karena masih sesuai dengan pengalaman, bahwa mahasiswa itu ada yang salah mengisi absen, ada yang mahasiswa yang dinyatakan, karena ada di LMS itu ada bacaan absen dikira masuk, ternyata absen itu alfa. Maka di penilaian di LMS itu banyak mahasiswa yang memang
apa, padahal mahasiswa itu aktif ketika saya melakukan absensi lewat karena absensi itu tidak hanya lewat di LMS tapi juga kita diskusinya juga lewat WhatsApp juga. Ya, yang perlu kita ketahui itu ini yang mahasiswa yang perlu kita tekankan, bahwa mahasiswa dinyatakan hadir atau di dalam LMS-nya itu present jika mengisi presensi pada 15 menit pertama. Kalau kalian terlambat atau mengisi 30 menit, kalian dinyatakan terlambat. Jadi ya mohon maaf, walaupun kondisi kita mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan tidak hanya terletak di kota semuanya, tapi banyak yang ada di pedesaan dan juga di pedalaman, walaupun sinyal juga yang akan menghambat, tapi bagaimana kita harus, karena kalian sebagai mahasiswa juga dilatih atas kemandiriannya, bagaimana untuk bisa atas usaha supaya kalian itu bisa untuk melewati halangan-halangan itu. Terkadang mahasiswa sudah masuk bisa tidak ada lagi untuk bisa keputus sinyalnya. Yang seringkali kalau ada hujan dan mati lampu itu yang kami sayangkan juga. Tapi ya gimana lah, namanya kita proses belajar mengajar, semuanya tidak akan yang penting kita sama-sama kita memahaminya. Dan yang ketiga, mahasiswa tidak memenuhi kehadiran 75%. Ya, 75% akhir tidak mengikuti pada ujian akhir akan mendapatkan nilai E. Saya berharap nilai E itu, terutama di prodi ekonomi, saya mewanti-wanti pada mahasiswa janganlah ada nilai E, kecuali kalian itu berhenti tanpa ada kabar beritanya. Kalau bisa silahkan koordinasi dengan dosennya. Dosen itu adalah orang tua kalian untuk bisa bagaimana untuk bisa komunikasi. Terus yang keempat, batas nilai kelulusan adalah 60. Istilahnya C itu 60 ya. Kami berharap minimal lah nilai yang kami nanti ketika selesai minimal B lah. Yang penting kalian aktif ya. Yang penting kalian diskusi aktif dan juga masuk dan mengerjakan tugasnya dan sering bertanya. Saya minimal B. Ya gimana? Kalian paham enggak ini terkait masalah kontrak belajarnya? Paham sekali Bapak. Paham ya? Alhamdulillah. Terkait masalah penilaian dan kriteria penilaian ya, ini ya yang terkait masalah presensi ada 20%. Dan tugas ada 20% dan ujian tengah semester 30%. Ujian akhir semester 30%. Ya. Ini sebetulnya kalau tanpa ada tanda tangan dari Kaprodi, RPS atau kontrak kuliah itu dinyatakan masih belum sah untuk kita disepakati. Karena apa? Karena Kaprodi itu harus mengetahui dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, supaya apa? Tidak ada perubahan di tengah jalan, karena banyak mahasiswa juga terkadang 1000 alasan lah untuk terkait masalah seperti ini. Nah, ini rencana pembelajaran semester ya, karena sesuai dengan gaya selingkungnya kami di STKIP PGRI Bangkalan, RPS-nya seperti ini ya. Jadi capaian pembelajaran itu dari KU1 bagaimana untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Ya, seperti itu. Ya, ini hampir sama dengan yang di atas. Nah, ini yang perlu kita ketahui mahasiswa-mahasiswaku yang saya banggakan. Terkait masalah metode pembelajaran estimasi waktu, sesuaikan dengan pertemuan-pertemuan itu sendiri. Ada nanti kalian tinggal klik aja langsung, karena saya sudah men-setting semuanya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir.
terkait masalah pembelajaran asinkronus ya. Ada lewat Zoom dan ada juga Google Meet. Ya, semoga aja kalian bisa mampu untuk bisa beli paketan lah istilahnya ya. Memang mohon maaf karena situasi ini bukan dari kebijakan kami, karena memang situasi ini adalah kebijakan dari nasional seperti itu. Sedangkan asynchronous learning itu kuliah daring melalui LMS STKIP PGRI Bangkalan, metode mandiri dan kolaborasi learning, objek pembelajaran atau video pembelajaran, file materi, dan forum diskusi. Terus yang asinkronus ini ya terkait masalah di dunia maya kita secara virtual. Ya, secara virtual. Nih semuanya. Ya, oke. Ini semuanya ya. Saya akan mencontohkan yang ini. Ya, ini ujian tengah semester saya sudah membuat semuanya ini. Mengapa seperti ini? Nah, yang sering kali saya membuat, mohon maaf, ini berarti sama aja bocoran ya. Ya, enggak apa-apalah karena ujian kami itu adalah ujian yang memang tidak hanya fokus kepada buku saja, textbook, tetapi saya melatih kepada mahasiswa semuanya itu untuk kemandirian dan untuk kreativitas untuk berpendapat. Karena apa? Karena saya tidak langsung jawaban itu semuanya seperti buku. Sesuaikan dengan pengalaman dan sesuaikan dengan pengetahuan kalian yang ada sudah pernah dialami dan pengetahuan kalian yang sudah pernah dibaca dengan literatur itu. Karena setiap kali saya mengajar, saya memang menyiapkan atau sengaja untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan itu sesuaikan dengan jawaban yang secara kreativitas dan daya nalar kalian semuanya. Ya, seperti itu. Ini adalah UTS dan UAS-nya. Ya, nggak apa-apa kalian mau nyontek nggak masalah ya. Nanti kalau waktu UTS nanti saya akan ganti. Sebentar. Oke. Nah, ini salah satu contoh e-learning STKIP PGRI Bangkalan. Jadi mohon maaf sebetulnya ini adalah salah satu contoh karena kebetulan mata kuliah manajemen pendidikan itu kebetulan di semester genap, karena saya harus memakai manajemen pendidikan itu sendiri, harus sesuai dengan keilmuan saya. Tapi yang sudah ada sebagian mata kuliah kami yang ada di di LMS, ini salah satu bentuk daftar hadir seperti apa, karena mahasiswa sudah tahu, sudah dikasih tokennya masing-masing, setiap pertemuannya seperti apa ya. Ini sudah rasanya lengkap. Ini di media pembelajaran. Bahkan di media pembelajaran itu saya berikan contoh-contoh seperti link. Ini adalah salah satu tugas dari teman-teman kalian juga, supaya apa? Supaya untuk bisa menambah referensi itu. Jadi ini salah satu bentuk kami terkait masalah kami siap bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan dan aturan-aturan yang ada memang dengan kondisi kita. Kami tidak dengan adanya COVID ini, STKIP tetap berbenah diri untuk menyesuaikan dengan keadaan terkait masalah pembelajaran. Alhamdulillah STKIP PGRI Bangkalan itu sudah sinkron dengan Spada. Ya, tidak semuanya kampus-kampus terkait masalah kurikulumnya itu sinkron dengan Spada. Jadi salah satunya di Madura, antara lain STKIP PGRI Bangkalan dengan UTM kampus negeri di Bangkalan.
Jadi itu terkait masalah sekedar pemahaman saja, pengenalan aja dan pengantar saja. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan terkait masalah kontrak belajar. Sebelum saya melanjutkan materi terkait masalah manajemen pendidikan, karena ini ya karena waktunya masih ada, silakan. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Mungkin Tidak ada? ada. Saya lanjutkan ya, pertanyaannya nanti saja ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, terima kasih. Ya nanti saja Pak. Alhamdulillah sudah mengerti. Ya, terima kasih Mas. Mana ini ya? Ini terkait masalah manajemen pendidikan. Ini buku yang saya pegang terkait masalah manajemen pendidikan ini, karena kami adalah prodi manajemen pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi itu ketika lulus nanti salah satunya adalah sebagai guru. Ya, sebagai guru, jadi ini adalah mata kuliah dasar sekali. Ya, sudah saya sampaikan tadi terkait masalah. Ya, ini hakikat manajemen. Ya, pastinya kalian di semester 1 kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini. Jadi apa sih sebetulnya hakikat manajemen itu, dan apa sih sebetulnya pengertian manajemen? Pasti kalian itu akan bertanya-tanya, ya. Dan bahkan siapa sih yang menemukan bahwa yang mengatakan manajemen itu adalah salah satu proses yang terdiri dari aktivitas perencanaan, pengaturan, penggerakan, dan pengendalian. Itu menurut Frendik. Nah, kebetulan Pak Terry Franklin ini sudah saya tampilkan. Siapa tahu ada yang kenal dengan beliaunya. Pasti mahasiswa prodi ekonomi pasti ada yang kenal ini. Ya, kalau tidak kenal ya kalian pasti rugilah. Sudah saya tampilkan fotonya. Ya, istilahnya baru kenal di foto ini, ya. Jadi ada dua pendapat bahwa menurut Weinreich dan Scott, menurut buku tahun 2005 ya, bahwa manajemen proses perencanaan dan pemeliharaan lingkungan di mana individu harus bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan terpilih secara efektif. Jadi esensinya bahwa manajemen itu adalah aturan atau proses perencanaan atau pengorganisasian atau pengarahan dan pengawasan. Ya, ini banyak sekali menurut pendapat ini, tapi hampir sama semuanya. Nah, ini fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri beberapa pengertian fungsi manajemen itu. Yang pertama, puas, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi planning itu adalah bagaimana caranya untuk kita bisa merencanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan organizing itu bagaimana cara untuk mengorganisasikan. Actuating itu adalah mengaktualisasikan atau
terkait masalah manajemen pendidikan pastinya orientasinya ke sekolahan. Jadi kepala sekolah itu harus tahu persis terkait masalah gaya dan kultur dan karakternya guru-guru dan juga siswanya masing-masing, supaya apa? Biar kepala sekolah itu tahu untuk mencari solusi. Jadi itu yang dimaksud dengan seni, ya. Bukan artinya kepala sekolah itu hanya hanya nyanyi, tapi nggak masalah juga. Yang penting mereka capaiannya apa ya, tercapai ya istilahnya.
silakan. Ada yang bertanya? Gak ada. Ya, Arif ada? Gak ada? Izin bertanya Bapak. Siapa yang tanya? Angkat tangan. Satu aja ya. Siapa yang tanya? Oh, Saya banyak Bapak. yang tanya ya ternyata ya. Oke, silakan. Catat dulu ya, takut lupa saya. Silakan. Siapa ya? Lia ya. Silakan Lia. Ini dari yang pas manajemen tadi ya kan Pak ya. Iya. Untuk yang di manajemen itu dari para ahli, kenapa para ahli itu bisa mengungkapkan bahwa dari masing-masing para ahli ini kenapa punya manajemen yang berbeda. Kan yang pertama ada PUAC atau Planning, Organizing, Actuating, sama Controlling. Terus satunya ada POASLC yang ditambah dengan Staffing, Leading, Pak. Ya. Oke, saya jawab ya. Terima kasih Lia. Jadi semua mempunyai hak, punya tanggung jawab dan berpikirnya, tetapi terkadang kita tidak. Yang penting itu maksud dan tujuannya itu sama, ya. Maksud dan tujuannya sama. Sebagai manajemen itu sebagai planning, organizing, ya, controlling, ya, actuating seperti itu. Jadi semuanya ya hampir sama sebetulnya, tergantung bagaimana peran seorang manajer itu menggunakan strateginya seperti apa. Jadi kami tidak akan membatasinya seperti dari menurut pendapat yang dari para ahli itu sendiri. Jadi kita harus menggunakan strategi seperti apa, ya harus kita mengikuti kondisinya seperti apa, seperti itu. Itu Mbak Lia. Ya Pak, paham. Terima kasih. Sama-sama. Siapa lagi? Satu lagi? Ada lagi? Saya Bapak. Siapa? Saya Bapak Ahmad Al-Nasir. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya Bapak. Tadi mengungkap sekilas yang dijelaskan oleh Bapak mengenai hakikat pendidikan kan, itu sangat erat kaitannya dengan kita yang berada di kampus pejuang pendidikan, khususnya prodi ekonomi, yang kemungkinan besar ketika sudah lulus itu menjadi seorang guru, tapi tidak menutup kemungkinan itu kan tergantung rezekinya juga ya Bapak. Udah ada yang mengatur, belum tentu kita. Ya, silakan. Hilang ya? Mana? Hilang Pak, hilang Pak. Mohon izin Pak. Soalnya kita nggak mendukung Pak. Ya. Gimana? Mau Ya. dilanjutkan atau gimana? Ya Pak, gini Pak. Saya dipersingkat. Ketika kita sudah lulus dari kampus pendidikan, kan itu kalau kita sederhananya menjadi seorang guru. Untuk menjadi seorang guru Pak, itu kan harus memiliki tiga kekuatan, intelektual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Nah, ketiga-tiganya itu harus dimiliki seorang guru. Ketika guru memiliki ketiga hal tersebut, pasti menjadi guru yang diteladani atau guru yang baik seperti itu. Pertanyaannya gini Pak, gimana cara mensinkronisasikan ketiga-tiganya itu? Terkadang guru itu tidak memiliki ketiga-tiga, hanya memiliki satu dari ketiga itu Pak. Terkadang guru mengedepankan intelektualnya saja dan mengesampingkan emosional dan spiritualnya. Di mana cara untuk Oke. Sudah ya, saya bisa tangkap Mas siapa ya tadi ya, Mas Nasir ya. ya Pak? Ya. Itu Pak. Sekian, terima kasih. Ya, makasih. Luar biasa pertanyaannya Mas Nasir. Jadi peran seorang guru itu harus mempunyai tanggung jawab tiga. Yang pertama adalah mempunyai kecakapan secara intelektual
dan juga emosional dan juga spiritual. Tapi kebanyakan memang tergantung dari karakter semua guru, karena kebanyakan ada guru yang hanya pintar tapi kurang perhatian kepada siswanya. Ada juga yang interaksinya bagus tapi juga secara intelektualnya juga kurang. Ada yang juga spiritualnya bagus ya, tapi secara kemampuan memang kurang. Jadi ketiga-tiganya itu harus kita saling saling bergandengan tangan terus ya. Karena apa? Karena sebagai guru itu semoga aja tanggung jawab sebagai guru itu tidak hanya intelektual saja, tapi bagaimana seorang guru itu harus mengerti dan memahami permasalahan-permasalahan dan harus perhatian khusus kepada siswanya. Apalagi di zaman pandemi sekarang, ada yang sebagian memang dosen yang tidak mau tahu terkait masalah situasi dan kondisinya mahasiswa. Yang penting ya proses perkuliahan berjalan, tapi kita tahu dirilah kita ya memang dalam kondisi ini banyak keterbatasan. Tapi yang penting adalah setinggi apapun tingkat kemampuan kalian tanpa didukung dengan emosional dan spiritual, maka kepintaran kalian tidak akan ada manfaatnya, seperti itu. Jadi kalau spiritualnya itu ya yang akan mengontrol segala kemampuan kita. Insya Allah lah kalau memang ketiga-tiganya nanti ketika kalian lulus dari STKI PPG di Bangkalan sebagai generasi pejuang pendidikan, semoga aja kalian akan seirama. Kalian tidak hanya mempunyai kemampuan secara intelektual dan emosional dan spiritual, tapi kalian juga harus mempunyai ketiga-tiganya itu sendiri kan, yang akan menjadikan bekal nanti ketika lulus kalian akan menjadikan manfaat kepada masyarakat dan keluarganya. Seperti itu, Mas. Ya. Halo, Mas. Tadi sudah gimana pertanyaannya, sudah bisa diterima jawaban saya? Iya Bapak, sudah bisa diterima jawabannya. Oke. Terima kasih semuanya. Karena waktulah yang bisa memisahkan kita di pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu di pertemuan yang akan selanjutnya ya. Jangan lupa kalian mencari buku referensinya dan pelajari dulu, nanti kita diskusikan ya. Jadi saya menyimpulkan dari materi dan hakikat pembelajaran itu bahwa sejarah manusia dan bangsa membuktikan bahwa pendidikan harus mengutamakan pembentukan spiritual dan emosional siswa dibandingkan intelektual siswa. Menjadi manusia utuh dan sempurna tidak bisa bermodal kecakapan intelektual saja, tetapi memerlukan kecakapan spiritual dan emosional. Nah, itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu dosen asesor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam. Salam sehat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.